Dan ini Ruang Tamu RSY. Sebenarnya ada kredit juga buat istri Ica, buat Yusaksi, karena Betul. dia bareng sama Ica jauh sebelum Nine Ball kayak rekaman dan lain-lain ya. Ya, Ya, jadi ya, ya. memang udah kenal lama gitu, dan ya kalau bagi saya pribadi tentu saya ada andil dalam perjalanan karir saya gitu. Tanpa adanya support sama dari dia tuh itu penting juga gitu loh. Orang pasangan kita dan keluarga dan apa itu penting semuanya. Karena keluarga saya alhamdulillah support, bapak saya gitu support gitu. Iya. Support gitu sih. Support keluarga ya. Luar biasa ya. Menginspirasi saudara-saudara yang mau ngeband, nih dengerin ya kata-kata Ica tadi tuh. Nggak, selama ini saya pikir juga memang di label Aquarius, ternyata emang kehitungnya kayak tadi ya, independen ya. Memang usaha sendiri ya. Album pertama kita emang perjalanannya, spiritnya itu memang secara ini ya, maksudnya kalau istilah manajemen dan ya itu producingnya memang secara independen, karena jadi bisa dibilang kalau bahasa dulu tuh Kak Aquarius titip edar lah kalau distribusi. Iya. Jadi bisa dibilang dengan jaringannya kan jualan dan macam-macamnya, dan mereka yang bantu semuanya sih, nggak cuma titip edar toh sih, mereka memang fair gitu secara hitungan dan apa-apa jelas gitu kan, dibandingin kita semuanya ini sendiri udah keburu energinya capek. Mendingan kita kembangin gimana caranya bikin karya dan manajemen tuh bikin program dan lain-lain yang baik gitu. Wow. Gitu. Barulah setelah album pertama selesai, single berikutnya emang ada beberapa kita memang full sama Aquarius saat itu. Nah kalau untuk saat ini kita kembali independen saat ini. Iya. Itu juga Ishak notice tadi, Cak. Jadi kalau Ica tadi sebut ada empat yang bekerja. Jadi ada eksekutif produser, ada produsernya, lalu ada yang distributor, lalu ada bandnya sendiri. Ada empat ini ya yang bisa kerja sama. Ya bandnya itu sendiri ada ininya, ada artis dan manajemen dan satu tim lagi gitu. Oke, ada tim. Pertama saya mau tanya dulu, ide yang Ica tadi kepikir ya, masalah produser, eksekutif, titip edar itu, yang punya ide pengaturan manajemen yang seperti itu tuh manajemen pribadi atau para anak bandnya yang punya pemikiran perlu ada ini, perlu ada itu, perlu cari ini, itu siapa yang punya pikiran pertama, Cak? Terus terang saat itu saya nggak punya pengetahuan sampai sana sih. Masih umur berapa saya? Belum lulus ya, belum lulus manajemen kayak sekarang, belum lulus ya. Oh iya gitu. Ini kakak tingkat saya nih. Kakak tingkat, aduh. Di kuliah ya, kakak tingkat saya ini. Anda mahasiswa ya, Pak ya? Masih muda dong, masih anak kuliah ya. Anyway, ya gitulah, Sak. Jadi waktu itu sih saya sendiri belum nyampe sana ya, pemikirannya. Tapi by the time berjalan baru tahu, oh ternyata begini, ternyata begitu. Karena dulu saya masih pemikirannya tuh ya model lama, ya pokoknya emang artis datang ke label semuanya diurusin tahu beres. Iya. Taunya saya gitu, semuanya rekamannya dan lain-lainnya gitu, setahu saya. Tapi ternyata bisa begini gitu loh. Iya. Nah itu sambil berjalan, dan itu pun setelah brainstorming dan manajemen juga konsultasi banyaknya sama Bang Pai, karena Bang Pai kan sebagai produser dan artis juga dan sudah pengalaman udah tahu sendiri lah. Iya. Bang Pai itu bagi saya itu adalah produser, mentor, guru, sahabat, wah pokoknya lengkap lah, yang baik, yang ngajarin saya tuh sangat banyak, baik secara musikal maupun tidak gitu. I see. Ya, intinya gitu sih, banyaknya sih sambil berjalan dan juga brainstorming dan tukar pikiran juga gitu ya. Dan setelah berketemu sama pihak Aquarius juga, mereka juga ngasih, nggak cuma semata-mata oke, sama kita promosikan, enggak, mereka juga ngasih andil dalam berpikir, andil dalam usulan dan lain-lain gitu. Cuman secara garis besarnya wilayahnya itu gitu. Iya. Jadi bukan berarti mereka tuh nggak saling, ya udah nih bagian gua nggak gitu. Kita tuh tetap punya misi yang sama gitu. Komunikasinya mah tetap ya antar ini jalan gitu. Apa yang bisa gua bantu nih? Kalau gua punya ini, lo bisa nggak ini? Ya gitulah. Gimana lah kalau kita diskusi kan? Iya. Begitu satu meja bareng ketemu semua, pokoknya misinya ini adalah kita punya produk dan kita ingin laku. Kalau bahas orang dagang pengen dijual gitu lah ya. Gitu. Karena Ishak tanya karena masih relevan kan sampai sekarang, Cak. Walaupun sekarang tanda kutip lebih mudah berkarya lalu mendistribusikan karya gitu, nggak kayak dulu ya, pintunya cukup banyak sekarang, digital segala macam. Tapi kan konsep berpikir eksekutif produser, distribusi gitu ya, artis dan manajemennya itu kan tetap relevan sampai sekarang ya. Orang jadi kayaknya harus berpikir gimana ya supaya tadi kalau Ica bilang bahwa ini ada produknya ini bisa dijual gitu.
Jadi kayaknya pola pikir itu, cara kerja itu harus tetap dibangun ya, mentalitas itu harus tetap dibangun sama orang-orang gitu. Ya. Kembali ke ini sih, Sak, maksudnya kreativitas dan kondisi situasinya yang ada gitu loh. Karena bisa aja semuanya itu di satu tempat semuanya. Apalagi zaman sekarang orang udah banyak yang musisi rumah bisa semuanya sendiri. Iya. Ada juga yang begitu, cuma kalau saya sih pening kepala sih kalau semuanya di atur sendiri gitu loh. Ya, itu mungkin kan kalau cuman untuk rekaman dan jadi untuk rilis kayak di digital seperti Spotify dan apa-apa, mungkin sekarang udah bisa semuanya di kamar sendiri. Benar. Cuma begitu ternyata menjadi sebuah produk gitu. Orang sudah mengenal, orang pengen mengontak kemana nih untuk mengundang. Aku pengen menjadi fanbase, mau beli merchandise kemana nih? Saya dari radio, nah itu udah pusing kalau sendiri semua. Iya. Saya nggak bilang mustahil ya, mungkin aja, tapi aduh kelengar kalau saya sih. Nggak, sebenarnya kan sebenarnya kan sendiri itu karena belum ada duitnya, Cak. Kalau udah ada duitnya, udah jelas income-nya, mungkin akan bisa alokasi dana untuk A, untuk B, untuk C, ya kan? Karena kan kadang-kadang kendalanya justru di dananya itu kan gitu. Justru itu zaman sekarang tuh dana itu makin sedikit proporsinya, kepentingannya gitu dibandingin dulu. Zaman dulu kita mau rekaman aja, inget nggak? Buat demo aja lah, nggak usah rekaman yang jadi master, berapa sih biayanya satu shift? Iya. Ekspektasi hasilnya segimana sih? Ya kan? Iya. Belum harus mixing, bayar kemana dan lain-lain. Karena kan harus alat-alat khusus studio. Sekarang kan udah serba digital. Orang ada yang dari HP. Iya. Untuk produksi ya. Iya. Untuk produksinya ada yang dari HP, ada yang dari komputer, ada yang emang punya studio pribadi. Ya itu tergantung tingkat kepuasannya si artis itu sendiri kan. Iya. Nah kalau bicara dana buat apa lagi berarti? Video klip. Klip. Orang udah pakai HP aja udah bagus sekarang gambarnya. Konsepnya harus mikir. Karena bikin video klip itu yang mahal itu adalah konsep kan. Iya. Kadang-kadang ada artis yang dia udah punya, gue pengen konsepnya begini. Ya. Cuma modal-modal jalan-jalan temennya giniin doang udah jadi. Ya. Itu kan video klip ya. Kalau zaman dulu kadang-kadang wah perlu ini itulah, pengennya kamera film lah, apalah bla 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 gitu kan. Iya. Gitu. Nah gitu. Dulu perlu juga untuk shipping ke media-media seluruh Indonesia. Karena kan zaman dulu tuh kita tuh perlu media seperti radio dan TV untuk memutar karya kita gitu kan, untuk dikenal masyarakat. Kalau nggak gitu dulu pilihan lainnya apa ya? Ada kayaknya. Kalau sekarang kan publish di YouTube aja udah udah bisa share link gitu. Share link udah comel orang-orang, atau kita di sosmed kita gue punya single nih. Ya, udah bisa. Itu keluar duit nggak? Enggak kan? Iya, benar. Kalau dulu kan untuk ngirim satu CD ke radio di Sulawesi misalnya, itu perlu ongkir aja ada berapa? Iya. Itu satu radio, sementara radio ada ribuan di Indonesia. Iya. Ya nggak? Iya. Itu perlu biaya. Nah ini kalau zaman sekarang, kalau publishnya di media digital gitu, berapa biayanya? Hampir ya paling buat kuota lah. Ya, benar. Sama ya paling biaya admin nggak terlalu berasa sih. Jadi kalau bicaranya biaya, menurut saya bisa dengan konsep yang seperti itu, cuma sekarang pilihannya, saya nggak bilang lebih mudah ya. Iya. Pilihannya ada gitu. Ya. Tapi kembali ke bagi saya sih energi dan spiritnya, visinya itu yang harus jelas gitu loh. Visinya harus jelas, maunya kemana, baru nih kita untuk menjadi mengeluarkan ini tuh perlu apa aja, perlu siapa aja, perlu berapa, baru bicara gitu kan. Itu sih kalau menurut saya ya. Gitu. Bukannya mau soto ini cuma nggak apa-apa, pribadi aja. Percaya kok Ishak sama sarjana manajemen, Ishak percaya nih. Iya. Anak IPA kok gitu, manajemen ya kita ya. Iya ya. Udah lulus belum? Keren banget Cai. Thank you sudah bercerita panjang lebar gini, keren. Sorry bawel nih. Enggak keren pisan ini banyak ilmunya Sampai sekarang Nineball tetap bisa jalan. Itu kan menurut Ishak 20 tahun, kalau tadi dari tahun 2000, sekarang 2020 ya. 20 tahun. Lama loh itu, lama 22. Bisa jalan. Sorry, 2022 ya. Sorry. Kamu 2 tahun kemana aja, Sak? Kuliah, Cak. Kuliah. Ya, kuliah. 2022 tahun itu bukan waktu sebentar, dan itu keren banget, Cak. Ya. Apa tipsnya mempertahankan band, Cak? Ada ini juga dong, ada juga, ada bongkar pasang juga kan ya? Ada sampai sekarang. Nah, itu ada. Tuh gimana tuh Cak bisa mempertahankan itu? Ya itu sih, kalau kita kembali ke itu ya, spirit tadi, dan bahwa satu band itu kita nggak cuma
sama hobi dan sama pekerjaan lah. Tapi kita adalah keluarga gitu. Jadi kalaupun ada apa-apa, kita selalu terbuka dan ada apa-apa. Termasuk ya ini ada bongkar pasang pemain. Sebenarnya nggak menakutkan yang orang bayangkan. Ini kayaknya galak banget nih main pecat. Padahal nggak, kita nggak pernah ada sejauh ini banyak sukarela lah bisa dibilang. Jadi kalau misalkan contohnya si A, gue kayaknya mau resign nih karena gue ada interest di mana ya, kita nggak pernah mencegah itu gitu. Nggak pernah mencegah bahwa ya udah bagi kita sih ini cuman kayak apa ya, tidak ada pemaksaan lah di sini gitu. Cuman si keluarga Naimbol itu tetap terjaga. Jadi gampangnya cuman kalaupun ada yang ini cuman pindah kantor lah. Tapi kita tetap keep in touch, tetap kontak dan lain-lain, dan keluarga itu tetap ada gitu. Meskipun mungkin kedekatannya nggak seperti yang selalu ngeband bareng yang banyak latihan bareng dan lain-lain gitu. Keren. Jadi kalau boleh contohin, dulu kan kita vokalis paling pertama tuh si Ivan. Ya. Nah, meskipun udah 20 tahun lewat, kita udah nggak ngeband bareng. Waktu itu Ivan nggak sampai, saya lupa deh 2005. Ya udah belasan tahun lah ya, nggak bareng ngebandnya. Tapi tetap kedekatan itu tetap terjaga gitu. Dan kalau Naimbol ada bangun apa, dia support gitu. Wow. Jadi itu tetap dijaga gitu. Maksudnya ini adalah band dan keluarga gitu kan. Kalau orang keluarga dari band, masa keluar dari keluarga gitu kan? Ya nggak? Ibaratnya kan gitu. Keluarga itu tetap dijaga sih. Intinya itu si spirit itu, dan makin banyak teman makin bagus gitu. Benar. Makin banyak teman makin bagus. Wow. Yang dijaga itu aja sih, spiritnya itu harus kita jaga karena kita sebagai anak band ya. Mungkin kalau solois saya kurang tahu deh karena saya tidak mengalami gitu. Oke. Mau jadi solois ya? Solois saya ngapain ya, Sak? Kayak Jo Satriani. Saya lebih suka lihat Yusak. Kayak Jo Satriani loh. Iya kan? Ica Satriani nih gimana Ica Satriani kan? Dulu nguliknya Jo Satriani nih. ngefans aja. Bukan berarti saya pengen menjadi. Kalau mau solo tuh Ica Satriani, Isak dukung sih. Iya. Paling banyak dihujat aja sih. Dia nggak apa-apa, justru viral kan zaman sekarang kalau dihujat. Oh iya gitu ya. Zaman sekarang yang penting viral ya. Ica kalau buat Isak selain ngeband, Ica juga ngegame. Dan kebenaran gamenya cocok karena gamenya pada masanya. Oh enggak, Ica ngikutin tapi sekarang. Saya rasanya Ica punya Cool Gamers ya. Ya. Ya teman-teman juga yang mau cek, Ica nih punya IG soal game. Apa sih Ca sebutnya Ca? Cool Gamers. Cool Gamers tuh apa? Ngapain Ca? Sebenarnya sih apa ya? Lebih ke ya saya memang dari dulu memang dari masih anak-anak suka musik dan game ya. Lebih ke nyalurin ini aja sih, maksudnya kesukaan gitu. Dan kalau Cool Gamers emang banyak yang dipostingnya banyaknya sih barang-barang bekas saya pakai. Tapi nggak semuanya, maksudnya apa ya? Jualan, disebut jualan juga enggak. Tapi kan jualan juga maksudnya produknya termasuk produk yang koleksi ya, koleksi. Ya kayak Nintendo ya kan. Maksudnya orang yang udah jarang dengar. Kemarin saya dikasih loh sama Ica Sega. Aduh. Belum di-post di Instagram, lupa udah di video belum di-post, ntar gua post, Ca. Karena tagihannya juga belum saya kirim kok. Oh, Ca, saya mau balikin, Ca. Balikin ya. Itu kena pajaknya besar itu, saya rentenir. Jadi kalau siapa tahu ada yang suka juga nge-game, ada Sega, ada Nintendo, game lama Ica punya juga. Walaupun yang kayak PS sampai PS yang baru Ica juga ada. Tapi bisa di-follow tuh Cool Gamers ya. Boleh. Cool Gamers. Cool Gamers _ID. Cool Gamers ID _ID. Dilihat aja konten-kontennya. Kalau lu suka ya di sini? Enggak ada nanti tambahin deh. Tambahin deh. Oh, ini Yusak kasih nih IG Ica @mirza_muhammad. Nanti pasti ada kan Cool Gamers _ID-nya ada ya. Saya lupa ya. Gampang lah. Ada. DM lah kalau nanyain, boleh lah DM lah. Itu dia ya. Jadi punya barang-barang yang antik. Nah, Ca, game dan band. Anak band nge-game, anak game nge-band. Itu kan kayak game dream come true ya nggak? Hidup ini bahagia banget, nge-band dan nge-game. Dan Ica ngejalanin dua-duanya. Itu cukup bikin iri loh, Ca. Masa? Iya dong. Nge-band sama nge-game, butuh apa lagi kita? Istri baik, ya kan?
Oh iya. Butuh apa lagi kita tuh? Baik banget. Nanti dia nonton nih. Gimana biar bisa gitu, Cak? Ngeband sama ngegame ya. Kalau meminjam kata-kata dari, kalau saya nggak salah tuh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Pekerjaan paling enak itu hobi yang dibayar, katanya gitu kan. Nah, Ica tuh hobinya ngeband, dibayar. Terus sekarang ngegame, bisa dibayar juga. Gimana, ada tips khusus nggak, Cak, biar bisa ngebangun kehidupan kayak gitu? Ngeband dan ngegame. Gimana ya? Saya sih cuma menjalankan kesukaan aja sih, maksudnya simpel. Tapi nggak ekspektasi ini menjadi apa ya, kayak jualan. Itu tuh lebih ke apa ya? Disebut menjadi suatu usaha yang besar belum sih. Maksudnya, cuman ini aja kadang-kadang apa ya? Saya kan suka ngoleksi juga nih. Beli ini, beli itu. Kadang-kadang namanya main game kan kadang bosan. Iya. Lagi pengen itu, yang ini jual dulu gitu. Kadang-kadang udah dijual, udah menyesal kenapa saya jual kemarin ya gitu. Begitu ada soalnya pembeli yang kan saya penggemar Final Fantasy. Waktu itu ada Final Fantasy yang saya jual. Iya. Terus apa nggak lama kemudian pembelinya ini, Pak, ini bener nih kan dijual? Iya ya, murah. Oh, ternyata dia tahu saya fans Final Fantasy, kenapa dia jual? Nah, ini saya pas posting lagi bingung. Ngapain saya jual? Ternyata kalau boleh di transaksi kan nggak bisa saya batalin, ya udah rezeki dia gitu. Ya intinya kita sih cuma menjalankan kesenangan dan apa ya, kadang-kadang cuman saya dari jualan ini nggak semata-mata apa ya, kayak nggak selalu cuman uang yang dicari gitu. Jadi sering juga kayak misalkan karena dia nanya, Gan, ini barang ini apa sih? Dia nanya detail dan lain-lain. Terus akhirnya kan saya jadi sharing kan. Iya. Ilmu kan. Terus Diana juga bilang setahu saya begini, oh saya kan jadi ngulik. Nah kadang-kadang menjadi teman, kadang-kadang jadi itu, kadang-kadang menjadi wawasan lagi dan saya boleh nyebut channel YouTube saya nggak? Boleh dong, harus. Dari situ kan ketemu orang yang interestnya sama. Kadang-kadang menjadi apa ya, energi juga, dan ada juga beberapa yang bisikan-bisikan nih, kenapa kok nggak ada keluar konten baru lagi? Gitu. Karena yang ngepoin Instagram saya itu nggak cuma buyer, tapi yang punya interest yang sama gitu. Oke. Jadi saya sebut jualan di Instagram juga gimana ya? Kalau keren sih, kita berbagi ini aja sih, lebih ke apa namanya, interest gitu. Tapi memang yang diposting adalah barang dagangan sejauh ini, atau kadang-kadang ya banyolan lah, tapi jarang sih. Saya kebetulan jadi dinggatnya jadi kurang aktif nih Instagramnya. Ya gitulah, kayaknya lebih ke ini sih, menjalankan apa ya saya sukai sebisa mungkin tanpa mengganggu gitu. Keren bisa. Karena apa, dari game itu nggak semuanya saya jual, kadang saya penasaran, saya utak-atik lihat YouTube, oh ini bisa di mod seperti ini, kadang-kadang gitulah. Kadang-kadang ada yang komentar, mendingan gini, oh ya gitu kan, jadi ilmu lagi. Keren ya? Ya kayaknya sih gitu sih. Keren ya. Sejujurnya ya, Yusak nggak pernah mengira lah Ica tuh sehumble ini loh. Artinya berpikiran terbuka, terus belajar, terus juga senang berbagi gitu. Ica tuh malah terkesan sombong loh dulu loh. Kayaknya kalau saya tanya ke orang-orang tuh, justru banyak yang berpikir Ica tuh sombong karena nggak kenal kali ya. Emang saya sombong kok. Nggak tahu ya. Ya gitu. Saya nggak tahu kesana. Nggak tahu ya. Tapi ya mungkin. Ya. Tapi humble banget loh. Memang dulu saya agak tertutup sih, maksudnya nggak terbuka semua orang kali ya. Jadi gitulah. Mungkin juga sih ya. Tapi buat yang mau DM Ica ya, nih ya, gue kasih lagi Mirza_Muhammad. Itu IG-nya, dia bersedia DM untuk game, untuk band. Ketuanya tadi udah dengar sendiri, luar biasa. Ca, thank you loh, udah sharing dan berbagi ya. Sama-sama. Semoga bisa jadi tips buat teman-teman yang ngeband nih. Amin. Ca, terakhir saya mau tanya gini. Gimana kita, taruhlah sebutlah kita anak band dengan negara kita Indonesia. Gimana sih ngeband di Indonesia? Kira-kira kita bisa hidup nggak sih, Ca? Prospeknya menurut Ica gimana Indonesia dan dunia perbandan? Apalagi sekarang jarang band loh. Kayak artis sekarang nggak ada band kan, rata-rata pada solo karir semua. Kita kayaknya jarang denger band nih belakangan ya. Menurut Ica gimana nih dunia perbandan di Indonesia? Apa ya? Terus terang saya sendiri masih apa ya, ngelihatnya tuh, karena kan industri ini kan berevolusi kan dari dulu kan. Ya. Nah ini mungkin dalam tahap apa ya, istilahnya mungkin turbulensi ya. Segala sesuatu tuh berubah secara cepat dan tidak apa ya, bukan turbulen apanya ya, apa istilahnya sih, saya kadang-kadang salah kata kayaknya segala sesuatu tuh berubah secara cepat dan skala besar ya. Iya. Maksudnya kayak dulu kan evolusi industrinya ya kita bahas kan.
industri atau produk yang dijual sendiri musisi gitu loh, dari mulai piringan, pita kaset, CD dan digital dan sekarang macam-macam lah rupa-rupanya gitu. Itu kan udah mengalami perubahan yang banyak, apalagi dinamika di pasar itu sendiri gitu. Oke. Nah, kalau bicara segala sesuatunya, mungkin tadi menarik sih si Yusak, menarik Yusak tadi nanyain banyak orang yang solo, mungkin karena memang sekarang udah ada alat dan apa-apanya yang mempermudah kita untuk melakukan itu semua sendiri. Dan mungkin termasuk saya juga dulu begitu, cuma tidak project solo gitu, karena alat memudahkan gitu. Nah, cuman kalau untuk ngeband memang harus bedanya ya kita kan banyak kepala nih. Iya. Kepala ini memang harus saling mentoleransi, saling ini kayak kita inilah pasangan hidup lah. Namanya sama pacar atau istri kan harus kita harus terima kelebihan kekurangan si Anu. Dan itu semua tinggal satu rumah lah ibaratnya. Paling bedanya dengan solo itu. Kalau solo mungkin kita cukup Ya udah sendiri aja, bebas ya. Ini pertanyaan apa sih tadi? Kok saya jadi lupa ya? Apa Indonesia sih sebenarnya? Indonesia ya. Sorry. Kalau bicara bisa hidup, kalau saya lihat sih teman-teman banyak juga yang nggak cuman hidup di musik itu dengan rekaman dan manggung, menyanyikan lagunya dia sendiri ya. Maksudnya ada yang main wedding, ada yang ke industri sini kan luas kan, Sak. Ada yang ke recording, ada yang ke rental sound system dan lain-lain, ada yang macam-macam lah gitu, lebar banget. Jadi saya pikir kalau bicara hidup sih ini secara value chain-nya banyak sih yang bisa diulik gitu. Nice. Dan knowledge atau musik itu sendiri ya bisa menjadi andil yang besar dalam itu. Contoh kalau kita misalkan mau rental sound system atau memang kita tidak sebagai musisi di situ, tapi knowledge sebagai musik itu akan sangat membantu gitu. Oke. Ya enggak? Iya. Atau punya studio ya kan? Dibanding cuman tahu barang perlu apa sih kok bikin studio, perlu beli ini, beli anu, beli itu, udah jadi studio, kemudian direntalin. Cuma kan kalau kita ada knowledge, musik lebih baik ya enggak? Ya. Jadi kita tahu apa yang musisi mau gitu, apa yang musisi rasakan gitu. Jadi hidup sih Sak, maksudnya banyak banget gitu. Karena banget memang disebut banyak, tapi memang memusingkan kadang-kadang karena kita dihadapi banyak pilihan ya gitu. Cuman memang yang dirasakan zaman dulu tuh kan sangat syarat isu bajakan. Nah, kalau saya perhatiin sekarang berita baiknya orang-orang lebih ke anak-anak sekarang nih. Nggak mau bajakan mah gitu. Gue pengen yang aslinya justru ya. Menghargai itu ya, hak cipta ya. Itu saya pikir itu adalah berita baik bagi apapun itu gitu yang bekerja di bidang seni gitu ya. Karena hak cipta itu sudah dihargai kalau anak sekarang gitu. I see. Kayak kemarin juga cerita kalau zaman dulu mungkin mengalami lah kita atau teman-teman kita yang kalau ada yang manggung gimana caranya supaya kita nyari tiket gratis atau nonton gratis. Kalau anak sekarang justru bayar pengen bayar, pengen beli tiket karena saya menghargai itu. Nah itu udah pola itunya sih Sak, saya pikir itu berita baik sih. Oke. Berarti diharapkan pemerintah bisa ini kali ya, mewadahi ya supaya hak cipta yang dihargai ini benar-benar diterima oleh musisi ya. Pemerintah, saya kurang ngulik ke sana jadi nggak bisa komentar banyak sih. Saya cuma bisa bicara dari kacamata kita lah gitu. Kacamata kita di situ sih. Maksudnya daripada ngandelin bantuan tangan yang komen lah udahlah. Yang belum tentu cocok maksudnya. Belum tentu cocok dengan apa yang kita butuhkan gitu kan. Lebih baik kita pikir ke sana gitu. Cuman memang kalau bicara pilihan banyak, tapi kita juga harus aware bahwa pilihan si penikmat pun banyak gitu. Ya. Nah itu paling trik-trik di situ gimana caranya kita kalau bicara ekonomi kayak Yusak nih kan manajemen. Bukan, saya mah bukan. Bukan ada salah ya. Gimana caranya kita mengenal segmen market kita gitu loh. Oke. Paling itu sih menurut saya kuncinya di situ sih supaya survive gitu. Dibanding segmen market. Dibanding kita pengen gue punya karya pengen semua orang mendengarkan gitu. Yang belum tentu semuanya menyukai. Mendingan kita kenal dulu karakternya si penikmat kita, cara meraih mereka dan lain, itu sih kuncinya. Kalau bahasa kerennya tuh niche ya, niche kita ya, niche market kita. Betul. Okay. Itu sih saya pikir kuncinya sih itu sih. Keren gitu. Cuman kalau bicara ya tadi bisa hidup bisa, insya Allah bisa sih. Luar biasa sekali Anda, Bung. Saya ngefans sama Anda.
Banyak asal ngomong sih dari tadi sebenarnya ini nggak direkam. Asal ngomong aja gini, juara. Oh iya. Ya, gitulah sakit ya. Adalah yang saya tahu, tapi kan belum tentu semuanya benar atau cocok. Benar. Kalau misalnya nggak benar ya kasihan yang dengar yang ngikutin kejeblos. Ya itu mah tanggung sendiri weh. Ya kan ada disclaimer ini belum tentu benar loh. ya, Cak, really appreciate. Nuhun waktuna. Terima kasih waktunya, Cak, udah mau sharing di sini ya. Kapan-kapan ngobrol lagi kita. Oke. Kayaknya segini dulu ya supaya bisa dicerna. Saya juga harus ingat-ingat lagi sekaligus belajar kalau bikin band apa yang dilakuin, apa yang dibangun. Udah gitu nanti Ishak mau ajak Ica ngeband. Sih. Sebenarnya kalau Ishak ngajak Ica ngeband, Ishak nggak perlu mikir lagi sih, udah Ica kan yang mikir. Jadi Ishak tinggal ngikut aja. Ayo tuh yuk, ya habis ini selesai ya kita habis langsung. Habis. Nantikan project kami ya. Yes. Project abad ini. Kenapa namanya? Aduh, Cak, thank you ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Makasih RSY, makasih Yusak. Oke, thank you, Cak. Teman-teman, itu tadi obrolan saya sama Muhammad Mirza, Ica, gitaris dari Nineball. Semoga bisa diambil manfaatnya. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. God bless you. Bye-bye.